Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menerangkan tentang wiring PLC yang dasarnya dulu. Nanti kita akan juga hubungkan dengan inputan dan dua buah outputan. Untuk pertama kali yang kita lakukan adalah menganalisis komponen-komponen yang digunakan. Tentu saja ada kabel steker, kemudian ada power supply. Di sini power supply-nya kita menggunakan yang 24 volt DC karena PLC itu membutuhkan sumber input 24 volt DC untuk bekerja, sekaligus juga menyediakan line fase sama netralnya. Kemudian yang selanjutnya adalah PLC. Di sini saya memakai PLC Omron CPE1E, di mana ada 11 input, 12 ya, karena dimulai dari 00 dan terakhir adalah 11. Jadi ada 12 input, kemudian ada 8 output ya. Untuk input itu alamat ini tadi 00, 01, 02, 03 sampai 11. Jadi ada 12 inputan. Saya ulangi lagi. Kemudian yang outputan ada 8 ya sampai 7. Kemudian wiring yang pertama kali adalah kabel fase ya. Kabel fase dari steker ini masuk ke dalam line. Kemudian yang kedua adalah kabel netral masuk ke dalam netral. Kalau dibolak-balik gimana bisa, karena dia AC, dibolak-balik tidak apa-apa. Kemudian untuk menghubungkannya ke PLC dari line-nya 220 fase, kita masukkan ke L1-nya PLC. Yang selanjutnya dari netralnya kita masukkan ke L2-nya. Di sini ada tulisannya L2 atau netral ya. Sebaiknya begitu. Kalau terbalik ya tetap bisa. Karena AC tidak ada polaritas. Selanjutnya kita hubungkan COM-nya PLC itu dengan COM-nya negatif 24 volt DC ya. Sebenarnya itu COM itu kalau di power supply-nya itu harusnya ground-nya ya. Ground-nya itu kita hubungkan ke COM-nya PLC. Kalau tidak dihubungkan, input itu tidak akan bekerja. Walaupun koneksinya sudah benar, tapi kalau COM-nya itu belum terhubung, itu inputnya tidak akan bekerja. Main 24 DC. Kemudian selanjutnya, saya akan merangkai PLC-nya dengan satu buah push button. Di sini ada dua buah kaki dari push button ini. Yang satu kita hubungkan dengan 24 volt DC-nya. Kemudian yang kaki satunya kita masukkan di alamat input PLC-nya. Di sini cara penempatan alamat input agak sedikit tumpang tindih ya. Jadi kalau 00 itu berarti di bawah. Yang input genap itu penempatannya di bawah. Jadi ada 00, 02, 04, 06, 08, dan 10. Sedangkan yang ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, 9, sama 11 ya. Jadi seperti itu peletakannya. Jadi jangan sampai salah. Kalau sampai salah nanti kita memprogram sudah benar tetapi inputnya tidak bekerja karena salah alamat. Jadi yang atas itu adalah ganjil, yang bawah adalah genap. NC itu adalah no connection, jadi kita tidak perlu hubungkan. Kalau earth ini juga tidak usah. Jadi penghubungan inputnya seperti itu. Kemudian lanjut saya akan menghubungkannya dengan output. Jadi satu buah lampu. Lampu di sini bisa bersifat AC maupun DC tergantung dari
COM-nya yang kita gunakan nanti pada bagian output. Karena ini saya memakai lampu AC, maka COM-nya yang 00. Jadi misalkan kita menggunakan outputan 00, maka yang kita sambungkan adalah COM-nya yang ini, karena sudah ada porsinya sendiri-sendiri. Jadi COM harus sesuai dengan alamat output juga. Jadi kalau 00 ya COM-nya pakai ini. Kalau 01 COM-nya pakai ini. 02, 03 berarti COM-nya yang pakai yang ini. Kita hubungkan output 00 kepada lampu pilot 220. Kalau seperti ini, karena COM-nya itu mendapat tegangan 220, maka lampunya ini berarti output AC 220. Jangan dikasih DC, nanti rusak. Kalau COM-nya ini kita hubungkan dengan 24 volt DC, maka outputannya juga akan jadi 2 DC. Karena COM ini sebenarnya sifatnya hanya sebagai switch atau penghubung. Jadi tergantung inputan sumber tegangan yang masuk saja. Bisa AC maupun DC. Gimana kalau seandainya tegangannya kurang dari 24 volt? Bisa. Jadi nanti outputannya misalkan 5 volt, tapi kan jarang kita pakai. Ya, kita tempatkan aja 5 voltnya di COM. Tapi kan 5 volt itu untuk industri, untuk output industri sangat jarang ya, atau bahkan tidak ada, minimal ya 24 volt atau enggak 220. Kemudian salah satu kakinya yang lampu itu kita hubungkan ke netral. Seperti ini konfigurasinya. Kemudian mau saya tambahkan lagi di alamat 01, berarti kita pakai COM yang sebelahnya. Jadi COM-nya itu tidak bisa satu untuk semua, harus sendiri-sendiri COM-nya. Jadi kita sambung dulu, kita munculkan motor DC, motor AC-nya. Di sini motor AC ya, satu pas. Nah, kita hubungkan dulu COM-nya yang bawah ini, kita hubungkan dengan AC. Karena bebannya AC, maka di sini dimuati dengan COM-nya itu dengan AC. Setelah itu outputnya yang 01 ini kita hubungkan dengan motor AC-nya. Karena satu pas ya cuma 2 kabel saja. Kemudian yang netralnya kita hubungkan dengan netral. Nah, ini adalah koneksi wiring yang paling dasar dari PLC CP1E N20 berarti ya. Karena N30 itu maksudnya inputnya ada 12 dan outputnya ada 8, berarti N30 yang paling kecil ya. Nanti setelah wiring semua terhubung, ketika kabel steker ini tertancap pada aliran listrik, maka powernya ini akan nyala. Biasanya nyalanya oranye. Itu berarti menandakan bahwa line 1 sama line 2 netralnya itu sudah terhubung pada sumber tegangan. Dan nanti tugasnya adalah kita wiring menggunakan trainer ya. PLC-nya kita wiring dulu menggunakan trainer sesuai dengan gambar ini. Jadi kalian hanya tinggal mengikuti gambar dan dikerjakan di buku besar, buku Padik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.